semua. Suara saya cukup terdengar di dalam live saya sore hari ini. Teman-teman semua, saya 24 jam yang lalu saya mempostingkan satu postingan saya bahwa saya akan melakukan live tentang asam lambung. Saya berharap dengan live edukasi saya di sore hari ini bisa membantu kalian semua sehingga kalian juga bisa mendapatkan edukasi atau informasi tentang khususnya tentang makanan. Saya boleh nggak minta teman-teman semua kasih komen, kasih like-nya, juga kasih semangatnya, interaksinya. Saya membuka peluang buat you guys untuk bisa chat saya di kolom inbox ataupun pertanyaan-pertanyaan apapun saya akan coba jawab setelah live saya atau pertengahan live saya. Seandainya kalian juga merasa terbantu dengan live edukasi saya hari ini, please share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman sesama sosial media sehingga informasi ini boleh didapatkan oleh kita semua. Selamat sore semuanya. Kita langsung mulai guys ya. Suara saya cukup terdengarkah? Boleh ada yang langsung sampaikan di sini. Mudah-mudahan suara saya oke, suaranya oke. Thank you. Teman-teman, topik kita adalah memberikan solusi makanan untuk asam lambung. Kita nggak akan bahas secara teori kedokteran tentang asam lambung itu sendiri, tapi mungkin sedikit informasi bagi teman-teman semua bahwa di dalam proses pencernaan manusia atau kita itu mulai dari mulut, kemudian ada kerongkongan atau esophagus, kemudian dia ada di lambung, kemudian dia akan keluar di usus ya, dan usus itu ada pembagiannya, nanti ada usus besar, usus kecil ya, semuanya. Tapi kita batasi dulu dari mulai makan kita, kemudian dari turun ke kerongkongan, kemudian dia masuk ke lambung atau ke gastro. Nah, asam lambung ini sebenarnya adalah proses reflux atau proses membaliknya cairan lambung dari lambung ke daerah kerongkongan atau esophagus. Nah, mengapa pada saat terjadi reflux atau terjadi pembalikan cairan lambung ke kerongkongan sering sekali terasa seperti terbakar atau terasa tidak enak atau terasa seperti rasa asam yang naik dari lambung ke kerongkongan? Tentu aja karena yang namanya cairan lambung pada saat dia naik ke atas ya pasti akan berasa seperti itu. Nah, teman-teman harus pahami dinding lambung ya atau mukosa lambung itu cukup tahan sebenarnya dengan suasana asam dari si cairan lambung itu sendiri. Tetapi dinding kerongkongan atau dinding esophagus tidak memiliki ketahanan yang sama terhadap cairan lambung yang ada. Sehingga pada saat cairan lambung itu naik ke atas kerongkongan, karena ada tidak tahannya si dinding kerongkongan atau mukosa dari si kerongkongan tadi, menyebabkan perasaan yang terbakar, menyebabkan perasaan yang nek atau bahkan perasaan yang tidak enak tersebut. Itulah kondisi yang sering sekali kita kenal dengan suasana atau situasi atau kondisi asam lambung. Penyebab asam lambung ini sendiri banyak, ya banyak. Bisa dari stres, faktor eksternal, ya dari stres yang luar itu juga menjadi salah satu kursor dari pencetusnya asam lambung. Tapi yang paling sering yaitu proses makan. Nah, mengapa proses makan ini harus dipahami merupakan salah satu penyebab yang besar, berkontribusi besar sekali untuk masalah asam lambung. Karena makanan itu dia direct, dia dari mulut langsung masuk ke lambung. Dari mulut kerongkongan langsung masuk ke lambung. Itulah sebabnya isu makanan ini sangat-sangat penting untuk dipahami menjadi penyebab asam lambung, tetapi juga bisa membantu menyembuhkan asam lambung itu sendiri. Berarti knowledge-nya teman-teman dan saya harus dipahami, harus diedukasi apa yang menyebabkan makanan-makanan yang bisa men-trigger atau stimulate asam lambung, dan tentunya pasti ada makanan-makanan yang bisa membantu untuk menyembuhkan asam lambung tersebut. Setuju ya? Kita langsung bahas tentang bagaimana bisa membantu kondisi kalian yang terserang asam lambung atau gastritis atau mungkin dikenal sebagai GERD. Mungkin
topik ini akan membantu kalian. Kita fokus kepada makanan-makanan apa saja yang bisa membantu kalian untuk mengatasi atau mengurangi atau bahkan menyembuhkan asam lambung kalian. Yang pertama, ya, kalian lihat makanan yang paling baik buat kalian adalah nasi dan bukan ketan. Oke, nasi dan bukan ketan, karena ketan itu bergetah. Sedangkan nasi itu adalah makanan yang sebenarnya sangat baik disarankan kepada para penderita lambung, karena dia sifatnya adalah karbohidrat yang juga mengenyangkan. Dan pada penderita asam lambung ini, GERD atau gastritis notabene, adalah orang-orang yang memang disarankan untuk makannya tidak terlalu banyak, porsinya kecil tetapi sering, ya. Dan nasi menjadi salah satu solusi bagi kalian yang sangat sederhana yang bermasalah dengan asam lambung. Nah, bentuk dari nasi yang lain, teman-teman, yaitu nasi tim, ya. Nasi tim ini juga bagus banget. Nasi tim ini teksturnya itu lunak, ya. Kalaupun nasi tim dia teksturnya lunak, dan nasi tim ini dia juga sudah ada kaldunya, bahkan sudah ada daging toppingnya di atas. Nah, mengapa nasi tim ini bagus? Karena kembali lagi teksturnya baik. Nah, kalau saya bilang nasi tim itu bagus, berarti selain nasi tim apa yang lunak? Nasi yang teksturnya lunak dan nasi yang teksturnya ya lebih gampang dicerna. Selain nasi tim apa? Bubur, ya. Itulah sebabnya bubur ini dia sangat-sangat baik dikonsumsi oleh penderita asam lambung. Tetapi jangan pakai lada, jangan pakai teman-teman yang lain. Bubur aja, nggak usah pakai bumbu-bumbu yang lain, just pure bubur. Nah, dengan memberikan bubur ataupun nasi tim yang lunak, membuat lambung diistirahatkan bekerjanya. Kalau lambung diistirahatkan bekerjanya, mengurangi rangsangan untuk meng-create asam lambung yang berlebih di dalam lambung kalian. Paham ya guys ya? So, itu solusi yang pertama. Nah, solusi yang kedua, makanan-makanan yang baik buat teman-teman penderita asam lambung, GERD, dan gastritis, yaitu makan makanan yang sifatnya biji-bijian. Tetapi memang tidak semua biji-bijian itu baik buat penderita asam lambung. Kalau kalian masih suka mengkonsumsi misalnya almond dan yang lain-lain, pastikan kalian udah merendam almond tersebut sekitar 6 jam minimal, sehingga gas atau gasnya itu sudah berkurang dan bisa baik dalam pencernaan kalian dan tidak men-trigger atau menstimulasi asam lambung tersebut. Biji-bijian yang lain yaitu oatmeal atau havermut. Havermut ini bagus sekali dikonsumsi oleh para penderita asam lambung. Tetapi kalau boleh, havermut ini dimasaknya halus sekali teman-teman, dan juga tidak pakai coklat, tidak pakai yang manis-manis, hanya madu alami aja. Karena dengan mengkonsumsi oatmeal dengan banyak menggunakan coklat atau yang manis-manis, makanan yang sifatnya manis, dia akan meng-create asam, dan pada saat dia menjadi asam di asam lambung, dia juga menjadi meng-create asam lambung lagi. Jadi pada saat mengkonsumsi havermut atau oatmeal ini, pastikan havermut tersebut dimasak lembut sekali dan halus sekali. Nah, mengapa havermut penting? Karena teksturnya halus, itu penting banget untuk orang asam lambung, sehingga membuat kerja dari lambung itu lebih ringan. Tapi yang kedua, dia juga tinggi serat. Solusi untuk asam lambung selain teksturnya baik atau lunak, tetapi dia juga harus cukup tinggi serat. Dan oatmeal atau havermut ini merupakan makanan yang cukup ideal bagi penderita asam lambung, terutama makan pagi atau breakfast buat kalian. Oke. Nah, yang ketiga, roti-rotian. Nah, ini cukup unik ya, karena banyak yang mengatakan pada saya nggak makan ketan, atau saya nggak makan yang macam-macam, tapi saya masih makan roti. Nah, untuk roti seperti ini, roti yang bisa kalian konsumsi adalah roti gandum dan roti yang tidak beragi, tidak banyak raginya. Karena kalau teman-teman banyak mengkonsumsi roti putih atau roti yang tepung putih yang banyak raginya, atau kue-kue yang banyak mengandung ragi, teman-teman tahu nggak, itu adalah sumber dari stimulate dari asam lambung kalian. Karena ragi itu asam. So, kalau ragi itu asam, kalian konsumsi, asam lambung itu akan meng-create asam lambung lagi semakin banyak. So, perhatikan, hanya mengkonsumsi roti gandum juga itu tidak sering, dan juga pastikan tidak ada raginya, ya. Tetapi roti putih yang mengandung ragi itu harus dijauhi oleh pasien-pasien yang menderita asam lambung. Udah tahu tadi sebabnya, karena raginya. Oke, yang lainnya. Kalau hal-hal seperti itu, kita berarti juga harus mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dong.
Makanan-makanan sehat yang mana yang teman-teman bisa direkomendasikan untuk bisa membantu menyembuhkan asam lambung kalian? Yaitu makanan-makanan yang rendah lemak, rendah garam, dan rendah gula. Nah, mengapa harus rendah lemak, rendah garam, dan rendah gula? Yang pertama rendah lemak ya. Makanan-makanan yang rendah lemak, kalau misalnya teman-teman mengkonsumsi yang lemaknya tinggi, lemak itu sulit dicerna, dan semakin sulit dicerna, kemudian juga memerlukan waktu yang lebih lama untuk dicerna di dalam lambungnya. Oke, itulah sebabnya kita tidak menyarankan makanan-makanan yang lama dicerna dan sulit dicerna akan meng-create banyak asam lambung, sehingga kita harus mengkonsumsi makanan yang rendah lemak. Contoh makanan yang rendah lemak ya, seperti ayam, ikan ya, itu makanan-makanan yang rendah lemak ya. Tetapi dia juga ada proteinnya di situ. Jadi teman-teman masih boleh mengkonsumsi ayam, misalnya ayam dada dan juga ikan. Itu sehat banget karena dia rendah lemak. Dan yang lainnya yaitu rendah gula. Kalau teman-teman konsumsi banyak yang manis atau coklat yang gulanya tinggi, gula itu pada saat gula itu sifatnya asam, dan pada saat ada di lambung, dia juga meng-create dan menstimulasi asam lambung. Oke, itulah sebabnya tidak disarankan orang mengkonsumsi banyak makanan manis atau notabene coklat ya. Bagaimana dengan garam? Makanan-makanan yang kita konsumsi untuk orang-orang yang asam lambung adalah makanan yang rendah garam. Mengapa? Karena kalau mengkonsumsi makanan yang tinggi garam, makanan-makanan yang tinggi garam ini men-trigger pertumbuhan bakteri yang ada di lambung kalau ada bakterinya, yang namanya Helicobacter pylori ya. Helicobacter pylori ini adalah bakteri yang subur sekali kalau ada tumbuh dalam suasana yang bergaram ya. Itulah sebabnya kita harus mengurangi konsumsi makanan-makanan yang tinggi garamnya. Paham ya guys ya? Oke. Kemudian makanan-makanan yang rendah lemak juga, tahu, telur, itu teksturnya lunak, teksturnya baik, tetapi juga dia rendah lemak sehingga baik sekali dikonsumsi oleh penderita-penderita asam lambung. Nah, makanan-makanan ini dimasaknya seperti apa? Kalau boleh nggak digoreng ya, tapi direbus, dikukus, dipanggang, dipepes, ditim, semuanya ada banyak alternatif dibandingkan digoreng, terutama di deep fry ya. Oke, yang lainnya lagi, bagaimana dengan buah-buahan? Nah, teman-teman, saya sampaikan ini karena saya adalah pasien penderita MAH dari usia 11 tahun sampai saya usia 32 tahun. Saya hampir mengkonsumsi obat-obat lambung setiap hari. Saya minum Milanta itu bisa sehari itu bisa sampai 1 botol Milanta kecil sejak saya remaja sampai saya usia 32 tahun. Dan saya sangat tergantung dengan obat-obatan, bahkan saya sering sekali pergi ke emergensi untuk hanya menerima suntikan untuk bisa menetralkan asam lambung saya. Oke teman-teman ya. Saya sangat-sangat bersyukur. Saya kasih tahu dulu tentang solusi makanan, kemudian ada beberapa hal lain lagi yang bisa diberikan untuk solusi asam lambung. Karena ini penting banget untuk teman-teman bisa ketahui. Nah, dari buah-buahan, apakah semua jenis buah-buahan harus kita hindari yang asam? Enggak juga. Teman-teman harus lihat bahwa buah-buah yang tidak asam dan juga tidak bergetah. Jadi kalau tidak bergetah tuh apa? Nangka bergetah ya, dan gas ya. Ingat ya. Durian bergetah nggak? Kalian pikirin sendiri. Bergas dan bergetah itu nggak disarankan. Sedangkan buah-buah yang tidak asam sebenarnya banyak yang teman-teman bisa konsumsi. Apel, pear, alpukat, pepaya, pisang. Selain buah-buah ini teksturnya baik, tidak asam, tapi dia juga mengandung mineral seperti magnesium, kalium ya, yang sangat penting untuk dikonsumsi oleh kita semua. Nah, kemudian teman-teman, bagaimana dengan susu? Susu itu diusahakan susunya yang rendah lemak, karena kalau teman-teman kembali lagi, kalau susu seperti keju atau dairy itu semua makanan-makanan yang tinggi lemak. Ingat, makanan-makanan seperti dairy food itu kalau dia tinggi lemak, dia sulit dicerna di dalam lambung kalian, dan pada saat sulit dicerna dan lama dicerna meng-create stimulat dari asam lambung tersebut. Dairy biasanya saya hindari, saya mengkonsumsi alternate dari dairy seperti susu hazelnut milk, kemudian almond milk atau rice milk itu, atau soy milk sedikit. Itu makanan-makanan yang menurut saya sangat-sangat boleh dikonsumsi, terutama dalam susu-susuan yang whole milk itu dihindari ya. Kalau memang masih suka minum susu sapi, cari susu sapi yang low lemak ya, itu ada teman-teman. Oke. Nah, yang lain lagi tips buat kalian semua nih. Dari segi makanan hindari dulu ya. Yang dihindari itu juga salah satunya makanan-makanan yang tinggi kafein, kemudian tidak pedas,
yang tidak merangsang. Cuka definitely enggak dimakan, terutama cuka putih. Lada putih juga enggak, lada hitam masih oke, teman-teman. Nah, yang lain lagi teman-teman perhatikan, untuk penderita asam lambung, minta tolong sekali lagi tidak makan pada saat sebelum kalian tidur. Minimal 2 jam sebelum kalian tidur kalian makan. Logikanya gimana? Bayangin aja kalau kalian mau tidur, kalian langsung makan, terus kalian tidur, ya otomatis kalian dengan posisi begini itu akan terjadi reflux kembali dong dari lambung ke kerongkongan kalian, sehingga mengakibatkan asam lambung ada, dan itu memang tidak disarankan. That's why kita butuh minimal 2 jam sebelum tidur untuk kita sudah makan, supaya kita memberikan waktu yang cukup buat makanan turun ke lambung sampai ke usus, kemudian kita bisa tidur dengan baik. Oke, perhatikan ya. Nah, kemudian itu kita harus lihat juga konsep untuk orang asam lambung. Konsepnya itu makannya sesering mungkin tetapi porsinya kecil, sehingga dengan makanan yang kecil membuat kerja lambung tidak terlalu berat, dan porsinya kecil, kerja lambung tidak terlalu berat dan dibuat banyak atau sering. Jadi bukan banyak makannya banyak tapi jarang, tetapi porsi kecil tapi sering, ya itu salah satu tipsnya. Dan yang lainnya teman-teman juga tentang yang wajib ini adalah minum. Kebutuhan minumnya apa? Tidak minum soda, tidak minum alkohol ya, tetapi air putih yang disarankan. Air putih itu bukan hanya untuk lambung, tapi untuk seluruh tubuh kita. Dia akan membantu memberikan metabolisme atau kerja organ tubuh kita lebih baik, dan juga termasuk kerja organ lambung kita. Sehingga pada saat seseorang yang mengkonsumsi air, itu pH-nya netral ya, bagus banget, yang sering 8-10 gelas per hari, tetapi tidak langsung glek-glek 3 gelas, karena daya serap air dari tubuh kita rata-rata hanya sekitar 200 cc per kita minum. Jadi kita percuma juga terlalu minum banyak air sekali minum. Minumnya ya cukup 1 gelas, dijarakin lagi sejam, minum lagi, jarak lagi sejam, minum lagi, seperti itu. Sehingga teman-teman bisa punya quantity minum air putih sekitar 8-10 gelas per harinya. Kira-kira seperti itu ya, bantu ya teman-teman ya. Nah, I think saya cukup banyak juga mengcover tentang asam lambung ini. Nah teman-teman, dari segi makanannya, kalau teman-teman ada pertanyaan, nanti akan saya coba jawab dari pertanyaan teman-teman. Tetapi di sisi yang lain selain makanan, teman-teman harus jaga stres kalian terhadap asam lambung, karena dengan stres itu men-trigger asam lambung itu cepat naik juga. Kurang istirahat, kurang tidur itu juga sama. Minum kafein yang ada kafeinnya juga men-trigger asam lambung. Dan yang lainnya, ada 4 regimen yang bisa dibantu atau dipakai oleh kalian semua untuk mengatasi asam lambung. Dari segi nutrisi, saya memiliki regimen yang namanya HOPE. HOPE itu seperti harapan bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggrisnya HOPE. H itu high fiber food. Pastikan kalian punya high fiber food yang memiliki teksturnya yang baik ya. Kemudian kalian punya omega 3. Omega 3 itu penting sekali dikonsumsi oleh orang-orang yang menderita asam lambung, karena pada saat asam lambungnya mulai muncul ya, lagi kena serangan contohnya, membuat iritasi sampai ke kerongkongan, itu terjadi peradangan atau inflamasi. Secara natural, untuk menyembuhkan peradangan tersebut, kalian harus mengkonsumsi mega dosis atau dosis yang cukup baik dari omega 3. Dan omega 3 yang saya sarankan adalah omega yang mengandung krill oil atau fosfolipid dalamnya, sehingga penyerapan omega 3 itu baik di dalam tubuh kalian dan tidak bersendawa. Karena kalau hanya omega 3 fish oil yang biasa di luar sana, rata-rata itu sumbernya dari triglycerid dan membuat sendawa atau membuat perut kembung pada saat mengkonsumsi omega 3 biasa. Omega 3 krill oil ini namanya Marine Omega. Teman-teman bisa kontak saya atau bisa kontak orang yang memberikan video ini kepada Anda, bagaimana bisa mendapatkan omega 3 berbasis krill oil yang memang dibuktikan terserap di dalam tubuh kalian lebih baik dan tidak membuat sendawa untuk kalian. Nah, HOP, P-nya itu adalah probiotik. Probiotik ini seperti yogurt, seperti kefir, seperti kimchi, seperti asparagus, makanan-makanan yang mengandung probiotik. Tapi probiotik juga ada di dalam bentuk kapsul ya. Kalau di dalam bentuk kapsul memang lebih concentrate, dan memang penting sekali untuk bisa membalancekan mengkonsumsi probiotik ini. Nah, probiotik adalah
Biotik adalah pro hidup. Di dalam usus kita atau pencernaan kita ada bakteri baik, ada bakteri jahat ya. Bakteri jahatnya itu biasanya lebih banyak, sedangkan bakteri yang baiknya biasanya kekurangan. Mengapa? Karena makanan-makanan junk food, konsumsi antibiotik berkepanjangan, obat-obatan menyebabkan bakteri-bakteri baik di dalam usus kita menjadi berkurang, sehingga flora normal atau metabolisme atau regulasi pencernaan kita menjadi lebih tidak sehat apabila kekurangan probiotik atau bakteri-bakteri baik itu di dalam usus kita. Ya, paham ya teman-teman? Itulah sebabnya 70% imun sistem kita ada di dalam pencernaan. Jadi kalian harus sekali mendapatkan PR yang besar untuk bisa bekerja keras menjaga pencernaan kalian bisa lebih sehat. Karena imun sistem kalian 70% ada di dalam gut atau digestive issue kalian atau digestive tract. Jadi digestive tract itu sudah mulai dari mulut, kerongkongan, lambung sampai ke ususnya kalian. Dijaga semuanya. Itulah sebabnya regimennya H, O, P dan E. E itu enzim. Enzim ini sebenarnya bukan vitamin. Enzim ini sebenarnya teman-teman dan saya sudah punya. Ada enzim lipase, amilase, protease. Itu enzim-enzim yang ada di dalam mulut kita atau juga makanan kita, makanan mentah, di mana enzim ini membantu penyerapan dari makanan yang dikonsumsi oleh teman-teman dan saya. Masalahnya karena kita sering sekali mengkonsumsi makanan yang matang, sehingga enzim alami yang dimiliki oleh tubuh kita jadi berkurang tabungannya. Oleh karena itu, karena tabungannya berkurang, kadang-kadang jadi akhirnya apa? Asam lambung itu muncul, kita nggak punya covering atau kita nggak punya backup untuk bisa menetralkan asam lambung itu, karena enzimnya juga tidak ada lagi untuk bisa membantu penyerapan dari makanan-makanan tadi. Itulah sebabnya memang dibutuhkan enzim ekstra kalau teman-teman sering juga mengkonsumsi makanan yang matang. Itu namanya regimen HOPE. Di samping itu ya pasti ada suplemen-suplemen antioksidan lainnya, multivitamin lainnya yang memang dibutuhkan oleh kalian secara mikronutrisi dan makronutrisinya. Balancing kita dalam kehidupan kita, dalam kesehatan kita membutuhkan makro dan mikro. Makro itu seperti apa? Yang besarnya nasi, makanan karbohidrat, protein, lemak itu makro. Mikronya ini seperti vitamin, mineral, enzim, itu sering sekali missing ada di sana. Nah, untuk orang-orang yang asam lambung, kalian itu harus benerin dulu masalah pencernaannya sebelum kalian berpikir untuk harus bisa minum antioksidan atau suplemen-suplemen yang lain. Selama kalian sudah sembuh atau recover dari asam lambung isu kalian, sangat disarankan untuk juga mengkonsumsi suplementasi penunjang mikronutrisi untuk kesehatan atau sel tubuh kalian secara general atau keseluruhan. Oke teman-teman ya, paham ya kira-kira ya. Jadi ini penting banget. Saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan yang muncul, tapi please penting banget edukasi ini disampaikan kepada lebih banyak orang lagi di luar sana, sehingga you guys bisa understand bahwa ternyata ada makanan-makanan yang bisa membantu kalian untuk bisa sembuh dari asam lambung kalian. Dan kalau kalian bisa mengontrol isu asam lambung ini, kemudian pencernaannya dibenerin. Kalau pencernaannya lebih bagus, berarti imun sistemnya jadi lebih benar, penyerapannya lebih benar, tubuh bisa lebih kuat, nggak lemes lagi, dan imun sistemnya lebih baik. Setuju nggak? Itu compounding effect ya. Oke, sure. Aku jawab pertanyaan omega 3, yes. Ada pertanyaan, ada teman yang hamil baru 2-3 bulan, bisa nggak dia nggak bisa makan apa-apa dan asam lambungnya naik. Setiap makan pasti muntah. Apakah bisa konsumsi omega 3? Ya, omega 3, pertanyaannya tadi muncul, apakah ibu hamil boleh mengkonsumsi omega 3 terutama di bagian 3 bulan pertama? Yes, sangat bisa. Omega 3 boleh dikonsumsi oleh ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu setelah melahirkan. Dan itu sangat membantu mereka, terutama untuk masalah-masalah asam lambung di awal-awal kehamilan maupun di masa-masa sebelum melahirkan ya. Oke, kita lihat lagi ada pertanyaannya. Nanti kalau tidak terjawab, you guys, saya bisa jawab nanti setelah ini. Oke, apa indikator orang yang menderita asam lambung untuk segera harus di endoskopi? Oke, untuk orang-orang yang punya masalah asam lambung, kapan dia memerlukan endoskopi? Tergantung.
Pertama, kalau dia memang serangannya berulang-ulang, kalau cuma baru sekali itu bisa diatasi mungkin dengan makanan dan obat-obatan. Tapi hati-hati ya, dengan obat-obatan saja kalian tidak akan bisa sembuh dengan asam lambung. Kalian harus mengaturnya 80% dari makanan kalian. Karena siapa kalian dan saya harus tergantung terus dari obat-obatan. Enggak. Oke. Nah, kalau dengan kondisi ini dan ternyata asam lambungnya terus comeback lagi, datang lagi, kambuh lagi, itu merupakan salah satu kandidat atau indikator bahwa kalian butuh bertemu dengan dokter internis yang ahli pencernaan atau digestif, kemudian meminta mereka pendapat apakah memang kalian adalah kandidat untuk bisa diendoskopi. Mereka akan putuskan. Tapi pandangan saya seperti itu sebagai praktisi nutrisi. Oke? Ada lagi yang bertanya, "Dok, saya ini sudah beberapa hari sesak karena asam lambung naik. Gimana solusinya?" Nah, tadi yang saya bilang, Mbak, ada orang yang sekarang sedang mendapatkan serangan. Solusinya apa? Ikutin tadi live saya di pertama kali, yaitu makan nasi tetapi nasi yang teksturnya lembut, bubur dalam hal ini, dan tidak banyak pakai lada putih dan temen-temennya. Buburnya pakai kaldu ayam masih boleh, dan sudah pure aja seperti itu, tidak tinggi garam, tetapi makan buburnya sedikit aja, tetapi sering-sering ya, mengistirahatkan kerja lambung, kemudian membuat porsi kecil sehingga lambungnya tidak diisi terlalu banyak. Itu adalah solusinya bagi Mbak yang sekarang sedang merasa asam lambungnya naik. Dan hindari makanan-makanan yang tadi, roti putih nggak dikonsumsi, terutama roti bragi, kemudian yang pedas, yang spicy, kemudian tingkatkan makanan-makanan yang tadi sudah saya sebutkan di live saya di awal tadi, Mbak. Ya, tolong didengarkan lagi bagi teman-teman yang baru masuk di dalam live ini. Oke, terima kasih banyak. Saya akan mencoba menjawab setiap pertanyaan dari kalian. Coba ya, karena ini akan dipostingkan di YouTube saya. Saya akan jawab satu pertanyaan lagi dan mudah-mudahan pertanyaan ini bisa membantu kalian semua. Yes. Oke, saya akan menutup live saya. Masalah asam lambung ini banyak sekali sekitar kita, masyarakat, bahkan ada yang kadang-kadang sering tidak tertolong dan akhirnya meninggal dunia. Sangat disayangkan teman-teman, padahal sebenarnya masalah ini masalah sederhana yang teman-teman tahu, 80% masalah asam lambung itu bisa diatasi. Tetapi mereka kadang-kadang kalian tidak mengerti bahwa ternyata dari makanan itu bisa men-trigger asam lambung kalian. Oke, mudah-mudahan live edukasi ini sangat bermanfaat. Kalau memang bermanfaat, jangan lupa kalian komen, kalian kasih love-nya, kalian sebar dan berikan kepada orang-orang yang mungkin kalian kasihi untuk tidak terkena asam lambung isu lagi, ya, seperti orang-orang di luar sana. Dan kalau kalian merasa benefit, kalian bisa subscribe YouTube saya, yaitu YouTube nama saya DR Genti atau Dr. Genti. Kemudian kalian bisa like, comment, and subscribe sehingga channel-channel saya itu sifatnya channel edukasi tentang kesehatan, boleh kalian bisa ada juga, ya. Terima kasih banyak, sukses selalu menyertai kita semua. Salam sehat teman-teman semua. Saya berharap kalian bisa menutup 2020 ini dengan lebih baik, lebih sehat, dan bikin solusi dong. Solusi kesehatan buat kalian bahwa tahun depan saya mau lebih baik lagi. Tahun depan saya akan nulisin food journal saya. Saya akan tingkatkan makanan-makanan yang sudah disarankan oleh Genti. Kemudian saya akan pay attention dengan makanan-makanan yang menjadi lampu merah, red light buat saya. Oke? Terima kasih banyak, sukses selalu menyertai kita semua. Salam sehat and stay healthy di masa pandemik ini. Terima kasih.